Hello business owners, Coach Dani di sini. Pada kesempatan ini, mari kita belajar sama-sama yuk mengenai strong leader. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang kuat. Dan mari saya awali dengan pertanyaan ini. Pernah gak Anda merasa dikerjain oleh karyawan? Nah, maksudnya apa tuh Coach? Dikerjain oleh karyawan. Misalnya contoh pertama, karyawan itu membohongi Anda atau menutupi kesalahan. Misalkan ada orderan yang salah kirim, ada customer komplain, diam-diam aja. Walaupun Anda tanya, diam-diam aja. Nanti Anda tahunya baru belakangan, waktu sudah komplainnya makin parah atau kehilangan barangnya makin banyak dan sebagainya, baru masalah besar baru Anda tahu. Anda merasa, wah, saya dikerjain nih sama karyawan. Kenapa nggak bilang dari awal sih? Kan saya bisa bantu, saya bisa beresin. Tapi sekarang udah berantakan begini, saya jadi lebih capek. Dan Anda dibohongin dikerjain oleh karyawan. Atau Anda merasa bahwa karyawan ini ngerjain Anda karena mereka cuma ABS, asal Bapak senang, asal Ibu senang. Waktu dipanggil, waktu minta tolong, waktu diberikan arahan, jawabannya, sip Pak, laksanakan. Siap Bu, saya lakukan. Waktu Anda sidak, mungkin rapi-rapi. Tapi waktu udah Anda nggak nanya-nanya lagi, nggak dilakukan lagi. Pernah nggak ngalamin itu? Ya. Atau yang berikutnya, bahwa Anda tidak dianggap sama karyawan. Jadi Anda dikerjain benar tuh. Model kayak Anda yang bayar gaji, Anda yang bosnya, tetapi kayaknya karyawan tuh nganggap Anda kecil banget gitu. Misalnya contoh, ya, ada perusahaan yang karyawannya kalau minta izin nggak masuk atau minta izin telat, itu nggak minta izin lagi. Bosnya mesti nanya, kok kamu belum datang? Iya Pak, saya lagi nganterin saudara nih kemana gitu. Loh, kenapa nggak bilang gitu kan ya? Orang setahu saya sih, karyawan tuh harusnya bilang bahkan sebelum jam kerja mulai, jam 7, jam setengah 8 udah mesti kasih kabar tuh kalau nggak bisa masuk atau terlambat. Ini cuek aja gitu. Ya, cuti mau besok cuti, sore-sore baru kasih tahu. Wah, bisa jadi seperti itu. Atau ada karyawan yang ngerjain Anda dengan cara benar-benar melawan Anda depan forum. Waktu Anda mau buat kebijakan baru, Anda mau buat satu strategi baru, karyawan tiba-tiba bilang, nggak bisa Pak, saya nggak mau, gini. Kemudian akhirnya dia jadi provokator dan membuat karyawan yang lain tidak dukung Anda. Pernah gak merasa seperti itu? Yang saya pernah baca di Indonesia, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan waktu memperpanjang PPKM darurat. Ya, jadi waktu PPKM darurat pertama, kemudian diperpanjang pada tanggal 19-20 Juli itu diperpanjang seminggu. Sekarang diperpanjang lagi. Presiden waktu itu pada siaran persnya di tanggal 19 Juli mengatakan bahwa dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di lapangan untuk hadapi pandemi ini. Nah, saya kurang tahu Presiden mengatakan bahwa menguasai lapangan serta bisa bergerak cepat dan responsif dan seterusnya. Tapi bisa jadi Presiden juga mengalami yang kita alami sebagai leader, yaitu bisa jadi beliau dibohongin sama bawahannya. Ya, dibilang masalah ini beres Pak, di sini zona hijau, zona merahnya mulai menurun, padahal enggak. Vaksinasi sudah mulai banyak Pak, padahal enggak. Atau misalkan asal Bapak senang aja gitu ya. Atau bahkan mungkin Pak Jokowi kasih arahan tapi nggak dianggap. Bisa jadi seperti itu. Makanya Pak Jokowi bilang bahwa butuhkan kepemimpinan yang kuat di lapangan untuk hadapi pandemi ini. Permasalahannya adalah apa itu strong leadership? Nah, Dr. John Maxwell bisa membantu kita dengan prinsip yang disebut sebagai law of respect. Jadi dalam satu bukunya 21 Irrefutable Laws of Leadership, John Maxwell bilang bahwa people naturally follow leaders who are stronger than themselves. Orang-orang itu, manusia pada umumnya mengikuti, mematuhi, nurutin orang yang kepemimpinannya lebih kuat dibanding diri mereka sendiri. Saya berikan contoh. Contohnya dalam gambar ini. Ini adalah perjalanan kekuatan Anda sebagai leader waktu di tahap 0. Anda mungkin bosnya. Tapi leadership Anda kekuatannya hanya 6.
Sedangkan ada karyawan-karyawan lain yang leadership-nya lebih tinggi dibanding Anda. 7, 5, 9, 7, dan kalau Anda lihat yang lain masih ada yang 1, 2, 4, dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi karyawan senior, generasi pertama. Mungkin Anda generasi kedua di bisnis keluarga. Misalnya kalau di bisnis keluarga. Ini adalah karyawan pertama papa mama Anda. Atau ini bisa jadi ini adalah paman Anda atau bibi Anda. Nah, karyawan akhirnya mereka bingung kan, mau ikutin Anda tapi levelnya cuma 6. Mendingan ikutin bapak, ibu, mbak, mas yang ini. Mau ikutin Anda yang di sini, tapi dia bilang levelnya cuma 6 sih bos. Maka mereka akhirnya ikutin kakak yang ini, ikutin cici yang ini, ikutin koko yang ini, walaupun bukan bosnya. Kemudian satu hari, Anda bilang, enggak, saya mau jadi better leader. Saya mau jadi stronger leader. Maka Anda upgrade dari 6, Anda upgrade diri Anda menjadi level 10. Kalau Anda lihat di dalam peta ini, tidak banyak yang berubah. 2, 4, 7, 5, 9, 7, dan ini masih mau ke arahnya masing-masing. Yang 7 masih mau ke kiri, yang 5 masih mau ke bawah, yang 9 masih mau ke kanan, yang 7 masih mau ke bawah, masih tidak searah dengan Anda. Tetapi Anda nggak stop di sana. Anda bilang, saya tetap mau jadi pemimpin yang kuat, mau jadi strong leader. Maka akhirnya Anda bisa membuat orang-orang itu respect dengan Anda. Kita lihat perjalanan kekuatan level 2. Yang 7 akhirnya dari mau belok kiri, dia mulai mengarah ke atas juga sama-sama Anda. Yang 5 lebih cepat nurut nih. Ya, ikutan selaras dengan Anda. Yang 9 mulai belok ke atas juga ikutan Anda. Yang 7 juga mulai belok ke atas sama-sama Anda. Tapi Anda perlu konsisten, perlu kuat. Dan akhirnya membuahkan hasil. Waktu akhirnya semua tim selaras visinya dengan Anda, selaras misinya dengan Anda, selaras etika kerjanya dengan Anda. Itu yang disebut sebagai strong leadership. Tapi pertanyaannya, coach, kalau gitu apa sih artinya jadi pemimpin yang kuat? Nah, kita bahas yuk. Ada 3 kualitas strong leader. Tapi sebelum kita lebih lanjut, boleh gak? Saya boleh minta bantuan Anda? Yuk, tolong bantu saya untuk subscribe ke channel ini. Ya, kalau subscribe, saya bisa lebih berkembang dan saya bisa ciptakan konten-konten yang lebih bermanfaat buat Anda dan bisnis dan kepemimpinan. Yuk, silahkan subscribe sekarang yuk. Dan juga silahkan like video ini. Karena waktu Anda like, YouTube akan dengan algoritmanya akan mengenali video ini dan membuat video ini tersebar dan lebih dikenal oleh banyak-banyak orang yang membutuhkan konten yang serupa. Yuk silakan yuk. Saya berikan waktu beberapa detik untuk subscribe dan like. Silakan. Terima kasih, business owner. Yuk kita mulai jawab pertanyaan tadi. Apa sih 3 kualitas dari strong leader? Strong leader itu yang pertama-tama, dia menuntut sesuatu dari tim. Artinya, strong leader itu tidak menerima excuse. Oh ya Pak, saya lupa. Oh ya Pak, saya sepupu saya lagi sakit. Oh ya Pak, saya lagi motor saya lagi ini. Enggak. Strong leader itu tidak terima excuse. Strong leader itu menuntut timnya untuk berperforma, untuk berkinerja. Makanya ada strong leader yang akhirnya bilang, ya udah kalau gitu, saya temenin kamu kerja. Pokoknya saya tidak akan membiarkan kamu lolos karena hanya dengan memberikan saya alasan. Kamu hanya akan lolos dari pekerjaan ini kalau kamu memberikan hasil. Saya tidak terima hanya sekedar alasan doang. Nah, berapa banyak dari Anda yang nggak tegan sama karyawan? Mereka terlambat, kemudian mereka memberikan alasan. Kemudian Anda diam aja tuh, ya. Atau misalkan Anda ada karyawan yang telat memberikan hasil kerja gitu, telat memberikan laporan, terus Anda, udah biarin aja deh, saya nanya aja sama temennya. Kemudian temennya Anda repotin karena Anda males mendengarkan excuse dari karyawan tersebut. Nah, pernah nggak begitu?
Nah, kalau Anda lakukan itu, maka karyawan akan tahu bahwa Anda kepemimpinan lemah. Anda gampang dikerjain. Mulai sekarang bilang, enggak, saya akan tuntut. Tuntutnya bukan tuntut artinya kita jadi otoriter ya, tapi tuntutnya artinya bahwa kita sudah ada kesepakatan nih. Saya tuntut kesepakatan itu dengan baik. Dan Anda tidak terima excuse. Itu pertama. Bisa gak kita lakukan itu? Pasti bisa. Karena Anda strong leader. Yang penting konsisten, dan lama-lama akhirnya yang lain-lain nih, yang ke kanan, ke kiri, ke bawah, mulai ikut selaras dengan Anda. Ya. Yang kedua, pemimpin yang kuat itu tidak baperan. Nah, ini istilah anak muda nih. Tidak baperan, tidak bawa perasaan dengan pendapat orang lain. Ya. Misalkan Anda lagi buat kebijakan, tiba-tiba ada pembisik bilang, Pak, ini kalau kebijakan ini dijalanin, Pak, ini kayak bakal banyak yang resign loh, Pak. Akan banyak yang komplain loh, Pak. Ini bakal gini loh, Pak. Pak, kalau kita penagihan kita pasin benar-benar kita tagih 30 hari, kita nggak kasih tempo lebih banyak, nanti banyak yang nggak mau beli loh, Pak. Gini-gini loh, Pak. Gini. Aduh, kemudian Anda labil. Anda bilang, iya juga ya. Terus kemudian Anda mengubah kebijakan Anda dengan mudahnya karena pendapat orang lain. Nah, kalau Anda mudah mengubah kebijakan Anda karena pendapat orang lain, Anda gampang baperan, artinya kepemimpinan Anda lemah. Jadi apa yang mesti saya lakukan, Coach? Sistemnya gampang. Ini sistem saya pribadi ya. Yaitu kalau Anda sudah buat kebijakan, minimal pertahankan selama 6 minggu. Bisa gak? Kalau sampai 6 minggu Anda rasa strategi Anda itu keliru, Anda bisa ubah. Tetapi jangan tunjukkan bahwa diri Anda labil gitu. Ya. Yang A bilang seperti ini, kemudian Anda ubah. Si B mulai seperti ini, Anda ubah. Enggak, Anda adalah pemimpin yang kuat. Jadi jangan baperan dan pertahankan kebijakan Anda minimal 6 minggu. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak takut kehilangan orang. Tidak takut kehilangan orang. Jadi kalau ada karyawan yang ngancem resign, ada customer yang ngancem nggak beli lagi kalau diskonnya nggak dikasih gedean atau temponya nggak dikasih panjang dibandingkan yang lain, Anda tidak takut kehilangan orang. Karena Anda terima realitanya. Bahwa Anda memilih untuk jadi pemimpin yang kuat. Supaya bisa lewati krisis dengan baik, supaya bisa bangun bisnis Anda dengan excellent. Nah, mungkin ada yang pertanyaan seperti ini. Coach, tapi saya orangnya pendiam nih, Coach. Saya orangnya introvert. Apa bisa saya jadi strong leader, Coach? Jawaban saya sederhana. Strong leader itu dinilai dari konsistensinya, bukan dari kegalakannya. Percuma pemimpin galak atau dominan kalau tim tahu konsekuensi tidak patuh hanyalah diomelin. Jadi, singkat cerita gimana? Singkat cerita bahwa kepribadian Anda, mau Anda pendiam atau Anda galak, bawel dan sebagainya, tidak mempengaruhi apakah Anda bisa jadi strong leader atau enggak. Karena strong leadership itu terkait dengan konsistensi, terkait dengan kebijakan Anda, terkait dengan arahan Anda menuntut, tidak menerima excuse, Anda yang namanya itu nggak takut kehilangan karyawan, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke? Terima kasih leaders, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka, like video ini dan share ke WhatsApp teman, ke Facebook, ke sosial media yang Anda punya. Dan selalu ingat, everybody wins when leader gets better. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.